wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rati Julianisi, kelas 5 Dinia, akan mengisi podcast bersama rekan-rekan saya dalam program Santri dan Ramadan. Oke teman-teman, agar podcast kami ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe YouTube Santri kami ya. Oke, sekarang kita udah ketemu nih sama narasumber kita yang ketiga. Kita bakalan tanya-tanya dan menggali informasi lebih dalam lagi dan bakalan kita tanya-tanya pokoknya ya guys, ya teman-teman. Nah sekarang kita tanya-tanya dulu namanya, oke? Silakan kepada Uti untuk memperkenalkan identitasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Lestari. Sekarang saya sudah menduduki kelas 2 Dinia di Pondok Pesantren Al-Haramain. Oke, terima kasih tadi udah kenalan ya, namanya Cahaya Lestari, santriwati Pondok Pesantren Al-Haramain. Oke, kita bakalan tanya-tanya. Ngomong-ngomong, materi kita hari ini yaitu Kode Etik Santri Part 2. Mengapa Part 2? Karena Part 1-nya udah kita bahas pada sebelumnya. Oke, sekarang aku bakalan tanya nih sama Cahaya. Apa sih maksud dari kode etik santri, itu makna dari kode etik santri menurut kamu? Jadi Kak, kita itu sebagai santri di pondok pesantren ini nggak cuma diajarin pelajaran akademik aja gitu. Kita juga dituntut untuk bisa beradab, berakhlak mulia, juga berperilaku yang baik terhadap sesama kita gitu. Karena kode etik santri ini merupakan nyawa gitu Kak di pondok pesantren kita ini. Betul, jadi kan kode etik santri itu kita tuh nggak hanya dituntut buat mencari prestasi bidang akademik, tapi juga kita itu harus beradab gitu kan, karena adab itu di atas ilmu, al-adabu fawqa ilmi gitu. Terus kita itu harus menaati kan peraturan di pondok itu kan, bukan hanya yang telah terpapar, yang telah ditulis di papan tulis gitu teman-teman. Oke, sekarang aku mau tanya nih sama kamu. Ngomong-ngomong, kode etik santri itu bersumber dari apa aja sih? Menurut aku ya teman-teman, kode etik santri itu ada 4 sumbernya. Yang pertama itu bersumber dari Al-Quran, yang kedua itu dari hadis-hadis Nabi, yang ketiga itu dari kitab kuning yang kita pelajari di pondok ini, dan yang terakhir adalah tradisi pesantren, yaitu peraturan yang dijalankan sejak dahulu. Oke, betul. Jadi kode etik santri itu bersumber dari 4 macam ini. Yang pertama, Al-Quran, sudah pasti ya Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber pedoman bagi umat manusia. Terus yang kedua yaitu hadis Rasulullah SAW, yang mana yang seperti ucapannya, perbuatannya, yang yang patut kita contoh tuh di bidang hadis dan hadis Rasulullah SAW. Terus yang ketiga yaitu dari kitab kuning nih. Nah, kitab kuning yang kita pelajari di pondok ini bersama guru-guru, ustadz dan ustazah itu. Dari situlah kita bisa menggali informasi, menggali ilmu baru, itu bisa kita amalkan di masa depan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang terakhir yaitu tradisi di pesantren, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif itu gitu teman-teman. Terus apalagi makna ya. Aku mau tanya nih ya, maknanya yaitu makna dari kode etik santri itu apa aja sih? Makna dari kode etik santri itu ada 2 Kak. Yang pertama itu kita itu harus ikhlas dalam berniat. Yang kedua itu kita harus tawakal juga istiqomah dalam melakukan kebaikan. Betul. Yang pertama berarti kita itu harus ikhlas dalam berniat. Ikhlas dalam berniat yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Itu kita itu mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ridhonya orang tua, dan mengharapkan ridho dari guru-guru kita. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya kalau kita di pondok pesantren ini, misalnya kita berpikiran ya, kalau aku jadi santri, aku enak nih dapat ijazah pondok gitu, dapat pujian-pujian, itu kita nggak boleh itu kawan-kawan, kita berniat seperti itu. Kita belajar di pondok pesantren ini harus berniat untuk mendapatkan ridhonya Allah. Terus kalau di kehidupan sehari-hari, kita itu bisa ambil contohnya dari kegiatan kita pembersihan, menolong ustadz sama ustazah, itu kita nggak boleh Kak, kita itu berniatnya biar bisa dipuji teman gitu, biar bisa dipuji sama ustadz ustazah, kita itu harus niatnya karena Allah gitu. Betul. Jadi kan kita itu niatnya, intinya yang paling penting itu karena Allah.
bukan karena siapa-siapa bisa. Misalnya kita tuh mengharap ujian, mengharap imbalan, itu nggak boleh ya kan. Terus nih apalagi? Yang kedua itu ada tawakal sama istiqomah. Betul, dan tawakal dan istiqomah. Konsisten, kita harus istiqomah ya teman-teman. Dalam apapun, dalam kebaikan kita harus istiqomah. Nah, contohnya apa coba? Contohnya misalnya kita itu melakukan kegiatan-kegiatan kecil, yaitu membantu teman, menolong teman, itu tuh kita harus istiqomah gitu. Gak boleh hari ini kita baik banget gitu, terus besoknya kita bully teman kita, itu kita nggak boleh. Kita itu harus istiqomah gitu, saling membantu teman gitu. Oke, betul. Jadi kita tuh harus saling membantu dan selalu istiqomah. Istiqomah itu penting teman-teman. Nah, terus yang kedua nih, kode etik santri terhadap ilmu. Ya, terhadap ilmu nih, apa sih contohnya? Yang pertama itu tuh kita itu harus memuliakan ilmu, Kak, memuliakan kita maksudnya. Terutama contohnya itu misalnya kita meletakkan kitab di tempat yang bersih, yang tinggi, gitu, tidak boleh diletakkan di lantai sembarangan, gitu Kak. Jadi kan kita itu harus memuliakan kitab kan, kan kitab itu sumber dari ilmu yang udah kita dapat gitu kan. Nah, terus yang kedua nih apa aja apalagi? Yang kedua itu kita harus mengamalkan ilmu-ilmu kita yang udah kita dapat dari kitab ataupun dari ustadz dan ustadzah yang udah ngajarin kita gitu. Betul. Jadi kita itu harus mengamalkan ilmu ya. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan adalah pohon bagaikan pohon tanpa buah. Terus yang ketiga nih apa lagi? Yang ketiga itu kita tidak boleh sombong Kak terhadap ilmu. Betul, nggak boleh sombong teman-teman. Contohnya apa coba? Contohnya misalnya teman kita itu nggak ngerti sama pelajaran gitu, dan dia itu nanya sama kita itu nggak boleh jawabnya itu yang kasar-kasar. Kita harus jelasin ke teman kita itu dengan lemah lembut, gimana caranya supaya teman kita itu ngerti. Jadi kita itu nggak boleh misalnya teman kita itu nggak ngerti, kita bentang-bentang, kamu kok nggak ngerti sih, aku udah malas gitu jelasinnya berkali-kali. Kita nggak boleh kita kayak gitu. Betul, jadi kita tuh intinya nggak boleh sombong ya. Sebagaimana juga Rasulullah tuh pernah bersabda, la yatalul ilma al-mutakabbir. Tidak akan menerima orang yang sombong itu ilmu karena dia tuh sombong. Tidak akan menerima ilmu orang yang sombong. Oke teman-teman. Jadi kita tuh harus rendah hati lah istilahnya. Oke teman-teman. Terus nih selanjutnya yaitu kode etik santri terhadap sesama santri. Sama kita santri kan dalam hidup kita, bagaimana cara kita tuh sama teman kita biar dia nggak tersinggung gitu. Contohnya apa coba? Contohnya itu kita saling tolong menolong dalam kehidupan kita sehari-hari Kak. Betul. Misalnya kita itu ada teman kita yang sakit, kita bantu masakin dia, kita bantu dia buat pergi berobat gitu Kak. Betul. Terus Ya, yang seperti yang pertama tadi itu kita itu harus tolong menolong. Nah, kita itu nggak boleh saling kucilkan teman-teman. Kita itu harus selalu berpegangan tangan, harus saling kuatkan, saling memotivasi gitu. Nggak boleh saling pojokkan gitu ya. Terus nih yang kedua contohnya apa? Yang kedua itu kita harus tidak boleh saling menyakiti Kak. Contohnya kita itu melakukan pembulian gitu di sekolah. Nggak boleh banget dilarang keras itu pembulian teman. Terus apa lagi? Terus yang selanjutnya itu kita nggak boleh gibahin teman, karena kita itu sesama penuntut ilmu kan, terus pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya, itu semua kan keunikan kita masing-masing. Kita nggak boleh ejek-ejek teman kita gitu. Ya, terus nih kode etik santri selanjutnya itu kode etik santri terhadap fasilitas pondok. Terhadap fasilitas pondok nih, aku mau tanya apa aja? Terhadap fasilitas pondok itu kita menjaga alat-alat yang udah ustazah kasih sama kita gitu Kak. Termasuk misalnya meja, kursi, fasilitas kelas yang ada di pondok pesantren kita itu harus jaga Kak, jangan dicoret-coret, apalagi sampai ngilangin itu, nanti bisa kena marah gitu. Intinya kita itu kalau sama fasilitas pondok itu harus menjaga, jangan sampai hilang, jangan diambil, jangan dicoret-coret gitu teman-teman. Terus nih apalagi contohnya? Terus contohnya itu kita menjaga kitab-kitab
misalnya itu buku-buku paket yang udah guru-guru kasih sama kita gitu. Kita harusnya memanfaatkannya dengan baik gitu Kak, bisa buat belajar bersama, jangan buat kita coret-coret nggak perlu aja gitu. Iya betul. Oke, teman-teman, berarti masih banyak tuh cara kita menjaga fasilitas di pondok ini kan. Terus nih aku mau tanya lagi, kode etik santri terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri itu, misalnya kita itu harus pintar-pintar menjaga kebersihan dan kesehatan kita gitu. Misalnya itu kita makan secara teratur, terus kita membersihkan badan kita secara teratur, karena sebagaimana Rasulullah bersabda, nazafatu minal iman, karena kebersihan itu sebagian daripada iman gitu kan. Betul. Jadi kita tuh pada di santri itulah diri sendiri kita itu, intinya kita itu harus menjaga kesehatan, menjaga diri kita, kebersihan diri kita, agar kita tuh bisa semangat gitu, bisa terus menerus dalam mencari ilmu gitu teman-teman. Terus nih apalagi contohnya? Contohnya juga kita itu harus menjaga lisan dan juga ucapan kita Kak. Betul. Kita itu nggak boleh asal ngomongin itu aja. Kita itu Nggak boleh sakit-sakiti. Iya, nggak boleh sama kawan kita ataupun apalagi kalau sesama guru. Betul. Kita itu nggak boleh bilang guru ini kayak gini, guru ini kayak gitu. Betul. Kita kan udah gede nih, udah bisa kan kita bedain mana ucapan yang baik, mana yang buruk. Kita itu harus bisa menyaringnya gitu Kak, yang mana baiknya. Gitu. Ya betul. Jadi kita itu juga harus menjaga lisan dan perbuatan kita. Ucapan kita harus dijaga teman-teman. Jangan sampai ucapan kita itu menyakiti hati orang lain. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, lisan luka asa duka. Lisanmu itu, mulutmu itu adalah harimau, bisa menyakiti orang lain gitu. Jadi kita itu harus pandai-pandai menjaganya biar tidak bisa menyakiti orang lain gitu. Apalagi menyakiti hati guru kita. Gimana kita bisa ilmu kita berkah kalau kita menyakiti hati guru kita gitu teman-teman. Terus nih, aku mau tanya lagi nih, ada kode etik santri terhadap pengurus dan peraturan di pondok, Iya, kan? Terus apa sih contohnya coba? Contohnya itu kita itu harus taat kepada peraturan-peraturan yang udah dibuat sama pengurus kita di pesantren gitu Kak. Jadi misalnya itu kalau katanya nggak boleh keluar pondok malam-malam, ya nggak boleh gitu. Betul. Kalau kemana-mana harus izin dulu gitu sama ustaz-ustaz lain juga. Gitu. Jadi kita tuh nggak boleh saja lorong gitu Ya kan? nggak boleh. Oh, iya gitu. Terus nih apa lagi contohnya? Contohnya kita itu harus beradab juga nih sama kakak-kakak pengurusnya. Ya, betul. Nggak boleh gitu. Misalnya kakak pengurus kita itu menyinggung kita itu negurnya itu secara baik-baik gitu, Ya, mengingat betul. nggak boleh begini gitu. Nggak boleh kita itu langsung ngomongnya itu asal nerucus aja gitu, nggak boleh. Jadi kita tuh walaupun kita tuh pasti kan kita tuh pernah ada rasa jengkel gitu sama pengurusnya gitu. Karena kita tuh kesel, tapi nggak boleh kita tuh bilang yang gimana-gimana. Dimanapun mereka itu adalah wakil dari pimpinan pondok kita yang harus kita taati itu peraturan yang udah dia umumi, sudah dia tetapkan gitu teman-teman. Oke, menurut Uhti nih ya, dari penjelasan yang udah kita bicarain dari tadi ini, ada nggak sih hal-hal yang sulit gitu yang membuat kamu susah nanti diamalin dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku ya Kak itu nggak sulit sih, karena sejak pertama kita menginjakkan kaki kita di pesantren ini, kita kan udah diajari gitu sama ustazahnya itu sedikit demi sedikit tentang adab ini. Jadi kita itu udah nerapinnya di hari-hari kita ini. Jadi menurut aku nggak ada gitu kesulitan tersendiri gitu Oke, Kak. betul, betul. Aku sepakat tuh sama kamu. Jadi kita itu harus selalu menjaga sikap kepada Allah, kepada teman, kepada guru. Kita itu tidak boleh saling menyakiti. Oke, intinya kita itu harus menjadi santri yang benar-benar santri. Oke teman-teman. Oke, hanya inilah dulu podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube pesantren kami ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.